Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia benar-benar gempar dan benar-benar diuji oleh makhluk yang sangat-sangat kecil, makhluk yang tidak kelihatan, tetapi satu dunia harus gonjang-ganjing. Banyak yang mati, banyak yang sakit, ekonomi ambruk dan sebagainya, hanya gara-gara satu makhluk kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yaitu virus corona. Orang-orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke tempat-tempat keramaian, tidak boleh berkerumun, bahkan sampai sholat Jumat pun ditiadakan dalam rangka mencegah makhluk satu ini berkembang biak dan menyebar ke seluruh dunia dan menjangkiti orang-orang. Sungguh luar biasa Allah menciptakan makhluk yang namanya virus corona ini. Maha dahsyat Allah. Ternyata manusia pun ketakutan hanya dengan virus kecil ini. Manusia tidak ada apa-apanya ternyata. Manusia hanya bisa sombong. Manusia hanya tidak bisa bersyukur. Manusia tidak bisa berpikir akan hal ini. Mereka bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa berpikir kenapa makhluk sekecil ini bisa menggoncangkan dunia. Bahkan hanya hitungan bulan sudah berapa ribu orang tewas oleh makhluk ini. Subhanallah. Kenapa kita tidak bisa berpikir tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah? Kita hanya berpikir bagaimana hari esok kita bisa beli apa, hari esok kita bisa makan apa, tanpa kita pernah berpikir bahwa kita ini adalah kecil, yang pemiliknya yang menguasai segala alam semesta ini kita abaikan. Kita hanya sibuk mencari duniawi semata, walaupun kita seolah-olah bekerja dan sebagainya, tapi niat kita sudah bukan karena ilahi ta'ala, karena niat kita hanya untuk mencari duniawi belaka. Niat kita sudah salah, maka oleh Allah diingatkan oleh yang namanya virus corona ini. Hendaknya lah manusia itu berpikir untuk lebih dalam akan kejadian dunia ini yang harus kacau baru porak-poranda oleh namanya makhluk kecil, yaitu virus corona ini. Kita harus berpikir, introspeksi diri kita. Kalau enggak, mungkin enggak ada virus corona ini, mungkin kita sudah lalai akan diri kita sendiri. Kita akan terhanyut oleh kehidupan dunia yang semakin hari semakin pesona dan melalaikan kita. Mungkin dengan virus corona ini Allah menunjukkan bahwa selain dia itu tidak ada apa-apanya, selain dia itu adalah kecil, selain dia adalah tidak ada nilainya sama sekali. Kita sudah diingatkan, disentil oleh Allah dengan kejadian virus corona ini supaya kita lebih
introspeksi diri bahwa mungkin segala gerak kita, kehidupan kita dari pagi sampai sore dengan niat dan tujuan mungkin salah, bukan niat karena ibadah, bukan niat karena mendekat diri pada Allah, tapi mungkin hanya semata-mata hanya nilai duniawi semata. Mungkin kita harus berterima kasih dengan kejadian ini, kita menjadi semakin dekat, menjadi semakin ingat akan kebesaran Allah, menjadi ingat bahwa suatu saat atau hari ini, hari esok kita akan kembali kepadanya. Dan maka mulai dari saat ini kita harus ingat itu bahwa mati itu akan cepat lambat akan datang. Mungkin bukan karena virus corona atau yang lain, tapi tetap kematian akan menghampiri kita. Maka hendaknya kita persiapkan diri kita untuk di akhirat agar lebih baik. Ketika ada suatu kabar, ada berita mengatakan bahwa saudara-saudara di Rohingya ternyata dari mereka tidak ada satu pun kena virus ini. Subhanallah. Mungkin inilah jawaban bahwa mungkin mereka sudah terbiasa dengan rasa takut, terbiasa dengan ancaman kematian, dibunuh, dikejar, rumahnya dibakar. Mungkin selama ini kita abaikan mereka, kita tidak pernah merasakan seperti mereka yang setiap hari tidur pun tidak nyenyak, bahkan makan pun hari esok pun mereka tidak pernah terpikirkan. Yang penting hari ini mereka selamat, bisa hidup senang seperti kita juga. Hidup mereka merupakan banyak penderitaan, banyak godaan, banyak ketakutan yang belum pernah kita rasakan. Lihatlah perjuangan mereka. Maha suci Allah tidak memberikan mereka virus ini kepada mereka, bahkan nol. Untuk mereka tidak ada satupun penderita virus corona ini untuk saudara kita di Rohingya. Kemudian Muslim Uighur di Cina ini juga tidak ada satupun mereka yang kena virus corona ini. Subhanallah. Mungkin juga mereka sudah biasa menderita. Mereka diancam, diintimidasi untuk pindah agama, untuk tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan jawaban lain, Allah berikan kehendak lain. Mereka pun tidak ada satupun yang kena virus ini. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan sebuah penderitaan, sebuah ketakutan. Tetapi mereka tetap teguh pendirian, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetap mengabdi pada Allah. Kemudian ada saudara kita di Palestina, mereka pun juga mungkin hari ini tidak ada virus di sana, karena ada yang lebih ganas dari virus dari mereka adalah senjata-senjata Israel yang setiap kali masuk ke rumah mereka dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Mereka tidak takut, mereka tetap teguh walaupun rudal menghantam rumah-rumah mereka. Mungkin virus corona ini adalah mungkin kita agar bisa merasakan sebuah gimana rasa takut, gimana sebuah penderitaan. Maka Allah mungkin meluncurkan
virus corona ini, supaya kita lebih introspeksi diri dan tidak melalaikan teman-teman kita yang di sana, merasakan penderitaan mereka, dan bersyukuri hari ini kita masih lebih hidup enak daripada mereka. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.